Pagi, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana mencari topik penelitian. Ketika teman-teman sedang belajar dalam membuat tugas atau membuat skripsi, Anda harus concern sama dosen pembimbing Anda atau supervisor Anda. Topiknya apa? Yang kedua, Anda harus concern ke rencana publikasi di mana. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ketika saya ingin publikasi, saya biasanya cari topik yang disediakan oleh publisher atau jurnal. Kebanyakan artikel saya diterbitkan oleh Emerald, jadi saya hari ini akan memberi tips bagaimana mencari topik di Emerald, di publisher. Nah, tahap pertama, Anda bisa buka di Google. Di Google itu silahkan ketik Emerald Call for Paper, nanti keluar ada banyak Emerald seperti ini. Saya menemukan satu link di sini, Anda bisa klik. Nah, di situ ada beberapa topik yang ditawarkan Call for Paper. Ini kebetulan saya ilmu sosial, saya kebetulan dari ekonomi. Di Emerald banyak topik ekonomi ataupun ilmu sosial lainnya. Nah, di kategori di sini Emerald ada topik tentang ekonomi, business management, pendidikan, engineering, health, social care, HR, information and knowledge management, library, information science, marketing, operations, property management, public policy, tourism and hospitality management. Itu topik-topik yang ditawarkan di Emerald. Anda bisa memilih kategori yang mana. Misalnya teman-teman dari Fakultas Psikologi, Anda tertarik pada HR, Human Resource Learning Organization Studies. Nah, di sini Anda bisa melihat beberapa topik, misalnya mindfulness, innovative digital learning, kemudian juga bisa lihat career development. Ini nama jurnalnya, yang di bawah ini nama jurnalnya, yang di atas ini topiknya. Dia bahkan kalau Anda benar-benar mau nulis di situ, ada deadline-nya April 2020. Base editornya clear, di situ ada semuanya. Kemudian ada topik tentang, ada jurnal learning organizations yang ada yang deadline-nya ada, yang ada deadline-nya nggak ada. Silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi di situ saya merasa bahwa topik-topik yang ditawarkan itu cukup novelty, cukup baru ya buat saya. Misalnya social movement and trade unions. Kemudian Anda bisa juga lihat tentang employee experience and well-being in international workplace. Banyak sekali. Agility and learning in organizations. Silakan memilih di situ. Topiknya banyak. Buat Anda yang tertarik misalnya di engineering, bisa juga di sini. Silakan diklik juga. Itu Internet of Things ya, misalnya seperti itu, atau Industri 4.0, turbulent flow in aerodynamic applications. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu tahap satu. Kedua, Anda bisa lihat dosen Anda ya. Kalau di Ubaya, saya biasanya misalnya dosen pembimbingnya saya. Anda bisa sama seperti tadi, bisa klik Google juga. Misalnya ada dua web, jadi ketik aja nama dosennya, misalnya seperti ini, atau ada dua Scholar Google ini. Ini Anda bisa lihat tentang riset interest saya, cocok nggak dengan Anda? Sekali lagi, tapi ini riset yang sudah dipublish, bukan future riset ya. Anda bisa lihat riset scholar-nya di tahun-tahun yang terakhir, misalnya tinggal diklik ini tahun 2020. Ada satu artikel saya yang belum keluar di sini, nggak tahu kenapa, tapi di Emerald sudah keluar ya.
riset saya economic development, behavior economics, entrepreneurship innovation. Kalau Anda mau lebih eksplor tentang economic development, Anda bisa klik di sini ya. Oke, di situ top autornya itu Michael Porter ya, itu economic development. Kemudian ada Paul Romer, David Ostrich, dia citation-nya sudah sampai 500.000. Sementara saya masih 800-an. Anda bisa lihat ya, kira-kira gitu. Ya, itu contoh lain lagi. Atau Anda mau lihat tentang profil dari dosen Universitas Surabaya, Anda diklik aja, di situ ada deretan nama-nama dosen. Ini sekali lagi based on literatur yang ada di dalam Scholar Google. Nah, kalau di Kemenristek itu pakai Sinta. Anda bisa ketik di sini Sinta 2, Sinta ketik nama dosennya, misalnya seperti ini. Anda bisa mencari artikel-artikel yang ada rankingnya di situ ya, biasanya lebih terkelompok lagi. Ini artikel-artikel saya, Anda bisa lihat tentang misalnya yang punya impact tinggi ya, misalnya ada Q1, Q2, Q1 itu paling tinggi ya, Q1 impact-nya berapa, ada beberapa, Anda bisa lihat di sini, jurnal-jurnal yang bagus di Q1 biasanya. Atau Anda mau lihat dari jurusan Anda, misalnya Anda mau lihat dari sisi Universitas Surabaya. Di situ ada banyak departemen yang ada based on departemen, Anda bisa lihat teknik kimia, teknik informatika, farmasi, bioteknologi, ekonomi pembangunan. Misalnya Anda farmasi, Anda bisa klik di sini ya. Anda bisa lihat ini farmasi S1, Anda bisa lihat publikasinya farmasi itu tahun 2021 itu sudah 19 artikel ya. Anda bisa lihat juga autornya siapa. Paling produktif Bu Kartini, selama 3 tahun terakhir ya, Bu Kristina, Bu Amel, Bu Fauna, dan sebagainya. Anda bisa lihat ranknya di situ. Anda bisa lihat juga fakultas lain, misalnya kalau tadi farmasi, Anda bisa lihat misalnya psikologi di sini. Psikologi Anda bisa lihat ini S1, S2 beda lagi, nanti ada paling rankingnya cukup tinggi, paling tinggi di S1 psikologi ada Pak Ananta Yudiarso. Anda bisa klik di sini artikelnya apa saja yang top tier, yang di Scopus Anda bisa lihat juga di sini. Ada 3 artikel yang Q2, Q3, Q4 ya. Ini topiknya apa, tentang illness perception, sustainable competitive advantage, entrepreneurial orientation, atau money attitudes. Anda bisa lihat di sini artikel yang sudah dipublish dengan koautornya, autor atau koautornya beliau. Yang lain Anda bisa lihat juga, misalnya ekonomi pembangunan atau teknik industri dan sebagainya. Itu tips Anda mengerti tentang supervisor, kemudian riset quality-nya mereka, riset interest-nya mereka, ada 2 di Scholar Google dan di Sinta tadi ya. Kemudian Anda bisa lihat juga dari Scholar Google tadi tentang publikasi dari dosen-dosen yang mungkin jadi supervisor Anda. Kalau tentang topik, Anda bisa cari topik-topik itu tadi di Emerald. Ada publisher lain yang tidak kalah tenar dari Emerald, ada Elsevier, dan ada Springer, ada Routledge, ada banyak sekali di situ. Tapi di Ubaya tidak langganan dari semua publisher, tapi yang cukup dominan adalah Elsevier sama Emerald, atau Science Direct sama Emerald. Demikian, saya harap Anda bisa mencari topik yang sesuai. Silahkan searching, silahkan surfing di laman tadi yang menawarkan beberapa alternatif topik penelitian. Oke, terima kasih, selamat pagi, sukses selalu.